Dimasak selama 6-8 jam dengan api yang kecil, kasihlah bumbu-bumbu di situ. Sehari Anda minum sekitar 100 cc. Itu akan menguatkan tulang, otot, sendi 100 cc. Rutin minum tuh. Ya. Itu buat sumber lemaknya kita. Kemudian apalagi Ibu sekalian, serat ya. Jangan pernah tinggalan serat tiap hari. Ya, dari mana sumber seratnya? Ini juga serat sebenarnya. Ya. Tapi serat-serat yang kita biasa temuin adalah dari sayuran, buah-buahan. Tapi ada tapinya. Carilah buah nih, misal buah-buahan yang potensi disemprotnya minimal. Contoh nih mungkin, kira-kira kalau Anda manggis sama anggur, kira-kira yang disemprot pestisida manggis apa anggur? Anggur. Maka makanlah manggis. Itu pilihannya. Ya. Mangga nih. Kalau mangga zaman sekarang lagi musim nih kan. Kira-kira ada mangga Indramayu sama mangga harum manis yang dikarbitin yang mana? Harum manis. Makanlah mangga harum manis. Bukan nggak boleh, cuman matang kayak begitu tuh nggak bagus ya. Makanya saya lebih senang cari mangga-mangga Indramayu gitu. Kalau udah matang manis juga dia, manis banget malah. Ya, tanpa dikarbit, karena kan biasanya kan ya kebutuhan ya, orang jualan gitu kan pengen cepet-cepet segala macam, atau mangga yang matangnya di pohon itu juga boleh, bukan boleh maksudnya lebih baik ya. Itu serat. Sayuran ya, sayuran-sayuran yang kira-kira Anda bisa dapatkan, dan kalau memang bisa dapatkan organik misalkan, kalau enggak cuci aja pakai cuka apel ya, cuka madu apa gitu ya. Itu serat. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan itu tuh namanya latihan beban atau resistance training ya. Mulai dari hal-hal kecil aja, nggak usah terlalu heboh gitu kan, nanti banyak nggak kuat. Ada tiga hitungan aja. Anda push up 3 kali, squat 3 kali, planknya 3 detik aja dulu. Nanti lama-lama dinaikin tuh 3, 5, 7, 9 terus naik ya. Sampai nanti kalau sudah kokoh banget badannya itu bisa pull up. Situ. Pull up itu kalau udah biasa nanti udah nggak lagi jadi latihan beban, jadi kardio dia. Karena udah ringan banget badannya. Gitu ya. Pull up. Pull up-nya pakai apa? Macam-macam ya. Itu misalkan contohnya. Kemudian apalagi Ibu sekalian, protein. Jadi protein tadi saya jelaskan tadi, sumber-sumber protein sudah tahu, tahu, tempe, ya, ikan, daging gitu ya. Bukan olahan. Ya, jadi kalau Anda pengen makan protein, makanlah protein yang asli. Jangan, saya tadi makan protein misalkan apa namanya, bola-bola ikan itu loh. Itu kadang-kadang ikannya pun nggak ada. Ya, cuman flavor aja kan. Kayak begitu. Ada hitungan kebutuhannya, cuma saya lupa, nanti bisa dicari lah datanya. Kemudian apalagi Bos sekalian, hidrasi air. Ya. Air apa? Air putih boleh, air yang isotonik seperti air kelapa juga boleh. Air kelapa tuh air isotonik, tonisitasnya sama kayak tubuh kita. Jadi bagus, minum tiap hari. Air kelapa apa? Muda boleh, tua boleh, setengah tua dan muda pun boleh. Gitu. Dan kelapanya dimakan. Kelapa itu. Kan tadi sudah kelapa parut ya. Itu. Terus apa lagi yang ada kan resep-resep yang kita bisa pakai untuk menguatkan tulang, yang kita bisa bikin sendiri di rumah bisa. Salah satu yang biasa saya sarankan itu adalah kaldu tulang. Ya, kaldu tulang. Dibikin dari apa? Dari tulang sapi boleh, dari tulang kambing boleh, dari ceker ayam boleh. Dimasak selama 6-8 jam dengan api yang kecil, kasihlah bumbu-bumbu di situ. Sehari Anda minum sekitar 100 cc. Itu akan menguatkan tulang, otot, sendi 100 cc. Nanti kalau Anda bikin itu, ibu-ibu sekalian bikin itu, maka ibu bapak sekalian akan dapatkan seperti minyak. Itu bukan minyak, tapi itu kolagen. Itu kolagen. Ya. Banyak nggak sumber kolagen? Banyak. Zaitun pun sebenarnya ada kolagennya. Ya. Atau kalau nggak makanan-makanan, bukan makanan, tapi produk-produk seperti gamat. Gamat itu tinggi kolagen. Gamat atau kolang-kaling itu bagus tuh. Jadi nanti kalau bikin es campur ya gitu kan, ambil air kelapa tuh, kasih rumput laut itu, atau ya rumput laut lah ya,
Itu ada hampir 70-80 mineral di rumput laut itu, banyak sekali. Ya, ambil air kelapa, ambil rumput laut, ambil kolang-kaling, ambil cincau. Cincaunya bikin sendiri aja. Beli daunnya, remek-remek dia, nanti jadi cincau itu. Sebab cincau yang banyak di luar sana biasa sudah pakai benzoat. Gitu biasanya. Atau cincau-cincau yang abang-abang keliling tuh. Dengan syarat jangan bersuuzon sama cincaunya. Ini bersih nggak ya? Kalau suuzonnya kebanyakan jangan beli. Sebab bakteri kita akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau Anda makan, kalau sudah makan itu sudah berlimpah suuzon dan curiga di depan, jangan makan karena nanti akan bereaksi badannya. Gitu. Nanti kan begini bisa tanya tuh, dokter kalau makan nasi padang gimana? Makan aja. Silakan makan. Kalau Anda tenang, makan aja. Berarti kalau saya makan nasi padang, kira-kira dimakan apa? Nah, itulah banyak. Padahal banyak, ada sup kan, ada sup dagingnya, ada ayam popnya, rendangnya makan, kadang saya makan. Tapi biasanya kalau gitu biasanya nasinya sedikit saya makan. Rendang atau ayam, termasuk kikil. Kikil tuh bagus loh. Itu kalau ibu bapak bikin sup kikil, itu Masya Allah, itu sumber kolagen yang sangat baik. Ya. Cuman kita kan biasanya kikilnya dikasih santan. Jadilah gulai kikil. Gitu. Ya, jadi kalau kikil yang dibikin sup, maka saya nggak tahu di pasar itu harganya mahal atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kayaknya lumayan sih harganya, mirip-mirip daging sih. Tapi lebih murah dari daging. Cuman itu sumber kolagen yang sangat bagus buat tulang, otot, dan sendi. Itu ya, kikil. Jadi rumput laut tadi ada cincau, ada kolang-kaling ya. Nah, butuh manis, campurin madu atau gula aren. Gula merah boleh nggak? Bukan masalah boleh apa nggak boleh sih ya, karena gula merah yang ada pun sekarang isinya gula pasir juga. Ya, jadi mulai agak disiplin gitu kan. Ribet nggak? Nggak ribet. Kalau kita udah niat kayak begitu, biasanya Allah kan fasilitasi itu. Caranya, jalannya, rezekinya. Kalau mau, bisa kayak begitu. Ya. Makanya biasanya kalau saya ngisi-ngisi di mana-mana gitu, kalau pas lagi dijamu atau disuruh masuk ke ruang DKM-nya, nanti jangan diajakin masuk ke ruang DKM karena saya mau pergi lagi habis ini. Biasanya sajiannya berubah total. Dari yang biasanya minyak-minyakan menjadi rebus-rebusan karena Jaidul Akbar datang. Begitu. Biasanya. Tapi nggak apa-apa lah. Mulai hidup sehat, dirimu termasuk juga nanti. Saya kadang-kadang challenge-nya itu apa? Bagaimana Ramadan itu bisa bikin takjil sehat? Nah, coba. Karena takjil kita dari zaman dahulu kala, dari zaman purba kala, nggak berubah-berubah. Itu aja takjilan kita kan. Padahal, Masya Allah, saya kadang-kadang sarankan bikin tuh dispenser rimpang. Bisa kok. Maka di kafe saya itu, di situ ada 17 jenis minuman yang kalau misalkan ada majelis taklim yang kita janjian datang, kayak kemarin ada 40 orang karena nggak muat, karena kapasitas cuma kecil, jadi kita ngelampar aja di bawah gitu kan, kita siapin tuh minuman-minuman rimpang yang tetap enak gitu loh. Ada apa secangnya, ada apanya gitu loh, seperti itu.